Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dasilva Raditya. Di video kali ini kita mau bikin banana roll cake. Dan ini gampang banget ternyata untuk bikinnya. Serta seperti biasanya bahan-bahannya juga sangat mudah ditemuin di sekitar kita. So buat teman-teman yang nggak bisa beli banana roll cake ini di Bandung, sekarang udah bisa bikin banana roll cake yang super mudah dan super enak seperti ini. Buat yang udah penasaran, jangan kemana-mana, tonton terus hingga akhir. Terima kasih. Sebelum kita masuk ke video cara pembuatan banana roll cake-nya, jangan lupa subscribe dulu channel Dasilva Raditya dan nyalain loncengnya supaya teman-teman dapetin notifikasi setiap ada video terbaru di channel ini. Terima kasih. Yang pertama kita lakukan adalah memanaskan ovennya terlebih dulu. Oven ini akan kita panasin di suhu 200 derajat Celcius selama kurang lebih 15 menit menggunakan api atas dan bawah atau sampai suhu di dalam oven ini udah stabil. Sesuaikan aja dengan oven masing-masing. Sambil menunggu ovennya panas, kita bikin nih untuk bolunya. Yang pertama di sini kita siapin 60 gram margarin, kita akan lelehkan terlebih dulu. Nah, ini salah satu tips supaya bolunya ini nggak seret. Untuk memanaskan margarinnya jangan sampai terpisah antara lemak dengan airnya. Salah satu caranya ketika setengah margarinnya udah meleleh, kita matikan apinya, kemudian kita akan aduk sampai dia benar-benar mencair semuanya. Kalau udah, kita langsung pindahin ke wadah lain karena wadah yang di sini kan panas. Ini kita pindahin supaya dia nggak semakin terpisah antara air dan margarinnya. Lanjut ke tahap berikutnya, di sini kita siapin loyang. Untuk loyangnya ini saya menggunakan ukuran 30 x 30 cm. Bisa langsung dikasih baking paper atau supaya nggak gerak sama sekali, kita akan olesin loyangnya dengan margarin, kemudian kita tindihin tuh pakai baking papernya. Dibalik pun dia nggak akan lepas. Lanjut kita bikin adonan bolunya. Saya langsung pecahin 3 butir telur. Seperti biasa, telurnya jangan gunakan yang dingin tapi suhu ruang aja. Kemudian di sini saya masukkan emulsifier. Saya gunakan 1 sendok teh. Di sini untuk emulsifiernya saya menggunakan SP. Bisa menggunakan TBM maupun Ovalet. Setelah itu kita tambahkan gula pasir sebanyak 50 gram. Ketiga bahan ini udah masuk, berarti ini udah siap untuk kita mixer. Kita mixer dengan kecepatan yang paling maksimal hingga putih, kental, dan berjejak. Untuk nge-mixernya, di sini saya menggunakan hand mixer MX200 dari Mito. Ini tuh ada 5 speed, serta ada turbo speednya dan ada 2 jenis kepala. Seperti biasa, Mito ini selalu mengeluarkan barang elektronik yang low watt. Jika sudah seperti ini, langsung kita masukkan bahan keringnya, yaitu tepung terigu protein sedang. Saya menggunakan 40 gram. 5 gram susu bubuk, kemudian kita tambahkan juga 5 gram tepung maizena. Jangan lupa untuk bahan keringnya semua wajib untuk diayak supaya tidak ada bahan kering yang bergerindil, jadinya nanti susah untuk kita aduk rata. Di sini saya akan aduk dengan mixer. Kita gunakan kecepatan yang paling kecil aja, asal tercampur aja, jangan sampai tercampur rata banget, nggak usah lama-lama nge-mixernya. Kemudian kita akan tambahin bahan cairnya. Di sini margarinnya saya akan campur dengan setengah sendok teh pasta pandan. Setelah itu kita akan masukkan secara bertahap ke dalam adonannya. Di sini saya bagi menjadi 2 tahap aja dan kita mixer dengan kecepatan yang paling kecil, nggak perlu sampai tercampur rata banget. Asal teraduk aja, nggak usah sampai diputer banget dengan tangan. Yang penting perlahan seperti ini dan udah mulai kelihatan tercampur. Jangan terlalu lama nge-mixer dan jangan gunakan kecepatan tinggi supaya adonannya ini nggak bergelembung. Setelah seperti ini, memang belum tercampur rata, kita akan aduk menggunakan spatula. Kok ujung-ujungnya menggunakan spatula juga sih? Nah, kalau misalkan menggunakan mixer, teman-teman nggak pakai effort yang terlalu berlebih, jadi kita hanya mengaduk sampai dia tercampur aja. Ini juga mencegah adonan semakin lama semakin menyusut. Kita aduk balik aja secara perlahan sampai semuanya tercampur rata, kemudian ini bisa langsung kita masukkan ke dalam loyangnya. Lalu di sini akan kita ratakan. Jadi memang ini kita akan bikin bolunya itu tipis banget seperti ini.
Kemudian adonannya ini akan kita hentak-hentakan seperti ini supaya udara yang terjebak di dalam itu keluar. Ini udah siap untuk kita panggang. Untuk mengovennya saya menggunakan oven Fantasi dari mito.id. Ini kapasitasnya adalah 33 liter. Dengan kapasitas 33 liter, kalau kita gunakan suhu yang paling besar dan kita gunakan api atas dan bawah, hanya membutuhkan watt sebanyak 900 watt. Keren banget sih, ini dengan kapasitas sebesar itu hanya menggunakan 900 watt aja. Kita panggang di suhu 170 hingga 180 derajat Celcius selama 10 menit menggunakan api atas dan bawah atau hingga matang, sesuaikan saja dengan oven teman-teman masing-masing. Ini memang hanya membutuhkan waktu yang sebentar karena memang ini tipis banget. Selain itu roll cake jenis apapun kita panggangnya jangan terlalu lama supaya dia nggak mudah retak. Kalau udah kita hentak-hentakan langsung seperti ini, hasilnya memang agak sedikit menyusut. Setelah itu kita lepaskan bagian samping-sampingnya. Di sini samping-sampingnya saya lepas menggunakan pisau seperti ini. Kemudian saya balik. Di bagian bawah loyang bersihnya ini saya menggunakan baking paper juga. Jika dibalik seperti ini, dia ada di atas baking paper baru. Nah, kemudian baking paper yang menempel di bolunya ini akan kita kupas secara perlahan. Teman-teman harus hati-hati banget ketika melepas baking papernya karena memang si bolunya ini tipis banget. Jadi kalau misalkan kita langsung lepas aja seperti biasa ketika bikin roll cake, takutnya si bolunya ini sobek. Kalau udah kita lepas baking papernya, langsung aja kita bagi. Di sini langsung saya bagi menjadi 2. Setelah itu saya sisihkan terlebih dulu, saya biarin dingin. Kemudian saya akan bikin fillingnya. Yang pertama kita siapin minyak goreng, kita kasih 1 sendok makan margarin. Kemudian di sini udah saya siapin 5 buah pisang raja. Saya belah menjadi 2 bagian seperti ini. Setelah itu di sini akan saya goreng. Gorengnya tidak perlu menggunakan api besar, api sedang aja sampai si pisangnya ini mulai lunak. Jangan terlalu lembek banget ya. Kalau udah mulai lunak seperti ini, udah lembek dikit, langsung kita angkat, kemudian kita sisihkan. Selanjutnya kita akan bikin buttercreamnya. Di sini saya menggunakan 50 gram margarin kuning, kemudian 30 gram margarin putih. Saya aduk sampai dia mulai creamy. Ini memang dikit banget karena butuh si buttercreamnya itu memang gak terlalu banyak. Setelah itu ini kita jadiin satu dulu karena memang kita bikinnya dikit banget ya. Kita jadiin satu dulu, kemudian di sini kita tambahkan kental manis. Kental manisnya ini saya gunakan 40 gram. Kita masukkan ke buttercream yang udah creamy dan mengembang. Setelah itu kita akan mixer lagi sampai dia mulai tercampur rata dan kelihatan udah lembut. Kalau udah lembut seperti ini, baru ini akan kita masukkan ke dalam piping bag. Kemudian kita ikat di bagian atasnya. Setelah itu kita ambil satu bolunya. Kemudian kita tata si pisangnya ini di bagian tengah seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan sekitar 2,5 pisang yang pertama. Kemudian bagian atasnya saya akan kasih buttercream seperti ini. Setelah itu saya akan kasih coklat karena perpaduan antara butter dan coklat ini kayaknya udah kawin banget, enak banget rasanya. Gak berhenti sampai situ, setelah dikasih meses, saya akan tindihin lagi menggunakan pisang. Kemudian ini langsung bisa kita lipat. Kita rekatkan supaya dia benar-benar erat. Sambil kita tekan-tekan seperti ini. Kita pastiin dia benar-benar erat. Jika sudah, ini akan kita gulung. Kemudian kita akan simpan di dalam chiller hingga dia ngeset.
Selama menunggu bolunya ngeset, kemudian kita bikin untuk coklatnya. Di sini saya udah siapin 100 gram coklat batang. Boleh menggunakan coklat susu atau DCC juga bisa. Kita iris tipis-tipis seperti ini supaya nanti ketika kita tim coklatnya, kita lelehkan coklatnya, tidak membutuhkan waktu lama. Jadi dia lebih cepat kalau kita potong kecil-kecil. Kalau udah mencair semuanya seperti ini dan bolunya udah set, kalau udah set pasti gampang untuk dipotong. Jangan lupa sebenarnya bagian pinggirannya itu harusnya dipotong terlebih dulu. Nah, di sini saya lupa untuk memotongnya. Langsung aja dibagi sesuai selera teman-teman untuk ukurannya. Di sini saya potong menjadi 5 sama besar. Kalau misalkan ingin lebih rapi lagi, boleh diukur menggunakan penggaris. Setelah kita potong, langsung kita celupin bagian samping-sampingnya ke coklat. Karena ukurannya yang kecil, memang agak sedikit susah untuk memasukkan ke dalam coklatnya. Tapi kalau udah biasa, kayaknya pasti bakalan lebih ahli lagi ya. Jika sudah, kemudian kita sisihin, kita biarin sampai si coklatnya itu ngeset. Nah, ini dia hasilnya banana roll cake, enak banget. Kalau misalkan teman-teman ikutin step by stepnya, sebenarnya ini gampang banget, cepet banget untuk bikinnya. Buat yang udah penasaran, langsung aja yuk kita cicipin. Ini dia banana roll cake-nya udah jadi, gampang banget ternyata kan bikinnya. Tinggal ikutin step by stepnya aja, udah pasti bisa bikin banana roll cake kayak gini. Sekarang waktunya kita cicipin dulu karena udah penasaran banget sama rasanya. Kita ambil satu, dia kayak gini. Bagian samping-sampingnya semua tertutup dengan coklat. Coklatnya nggak perlu ditambah dengan apapun, cuman DCC aja ditim, kemudian bisa langsung dicelupin kayak gini. Tapi pastiin dulu kalau si rollnya ini udah ngeset. Sekarang waktunya kita cicipin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Cake rollnya udah lembut, apalagi ditambah dengan pisang, tambah buttercream, ditambah dengan coklat seperti ini. Pas banget rasanya, enak banget. Bagian dalamnya bisa dikasih apa aja, untuk fillingnya boleh meses, boleh keju, sesuai selera teman-teman aja. Di sini yang paling digemari pasti coklat. Bagian dalamnya, si pisangnya ini dia nggak terlalu matang banget, juga nggak terlalu keras, jadi pas banget. Pas digigit itu lumer banget, menyatu sama si buttercreamnya. Enak banget sih asli. Tada! Kita pancing yang pengen makan. 1, 2, nggak mau. 1, 2, 3. Dari tadi yang lewat-lewat mulu, pemirsa, lihat punggungnya aja. Enak nggak, sayang? Apa? Ini tuh enak banget asli. Cara bikinnya gampang banget. Dengan 3 butir telur, teman-teman bisa dapetin banana roll cake 10 potong. Dan pastinya lembut. Buttercreamnya juga rasanya pas, nggak terlalu manis. Kalau dipadu-padankan semuanya itu enak banget. Aroma pandannya juga pas, dia nggak terlalu yang nyegrak banget. Pokoknya semuanya pas. Makan lagi yuk. Bismillah. Selamat mencoba. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa cobain bikin banana roll cake yang super mudah kan ternyata bikinnya. Share video ini ke sosial media teman-teman supaya yang lainnya juga bisa bikin banana roll cake yang lembut, enak, dan super creamy. Jangan lupa juga tonton video saya yang lainnya. Siapa tahu video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.